Ya, halo semuanya, kembali lagi dengan Hana. Kali ini saya akan membahas layout sosiologi dari bimbel Klinik Genius. Mari kita mulai. Nomor 9. Seorang peneliti melakukan penelitian di salah satu SMK. Fokus perhatian yang ingin diteliti adalah tingkat kedisiplinan siswa SMK tersebut. Sampel yang dipilih adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 dari berbagai program studi yang memiliki karakteristik berbeda. Teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat sekarang masih masuk ke konsep penelitian. Kita lihat sekarang ada berbagai macam jenis sampel penelitian. Apa itu sampel penelitian? Sampel adalah sebagian dari populasi yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Ya. Jadi kalau keseluruhan objek penelitian itu disebut populasi, tetapi kalau sebagian dari populasi itu disebut sebagai sampel. Ya. Jadi sampel inilah yang nanti menjadi objek dalam penelitian kita. Nah, cara pengambilan sampel juga ada bermacam-macam. Yang pertama ada random sampling atau sampel yang diambil secara acak. Yang kedua adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah sampel yang sudah ditentukan jumlahnya atau ditentukan syaratnya. Kemudian ada yang disebut dengan certified sampling atau sampling bertingkat, yaitu mengelompokkan objek penelitian kita berdasarkan tingkatan. Ya, ada kelas atas, menengah, bawah. Contoh misalnya, ada tingkat penghasilan, ada tingkat pendidikan, ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan cluster sampling atau sampel kelompok. Cluster sampling atau sampel kelompok adalah mengelompokkan objek penelitian kita berdasarkan kelompok ciri yang sama. Misalnya, kelompok berdasarkan mata pencaharian. Berdasarkan cirinya, maka mata pencaharian dibagi menjadi misalnya kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pegawai, kelompok pedagang, dan lain-lain. Demikian juga misalnya pada ciri-ciri kelompok suku bangsa. Maka kita membuat pengelompokan berdasarkan misalnya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan proportional sampling atau sampling berimbang. Sampel berimbang artinya kita betul-betul mengambil sampel ini seimbang dengan jumlah yang ada. Ya, jadi ada perbandingannya supaya sampel yang kita ambil jumlahnya berimbang. Kemudian ada purposive sampling atau sampel bertujuan. Ini merupakan sampel yang sudah ditentukan sebelumnya karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian ada juga yang disebut dengan incidental sampling. Incidental sampling adalah sampel yang diambil secara insidental atau secara spontan, tidak direncanakan. Lalu ada snowball sampling. Snowball sampling atau sampling yang diambil secara efek bola salju, ya. Artinya dari sampel yang misalnya hanya 1 orang, kemudian bergulir menjadi 2 orang, bergulir menjadi 3 orang, dan seterusnya. Sehingga dengan snowball sampling ini, maka lama-kelamaan sampel yang kita ambil jumlahnya semakin banyak. Dari kasus di nomor 9 ini, ketika seorang peneliti melakukan penelitian di salah satu SMK dengan fokus penelitian yang diambil adalah tingkat kedisiplinan siswa dan sampel yang diambil adalah siswa kelas 10, 11, dan 12. Dari sini saja kita sudah lihat bahwa sampel yang diambil itu adalah ada tingkatannya, ya, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Artinya, jenis atau teknik pengambilan sampel yang tepat pada penelitian tersebut adalah merupakan teknik pengambilan sampel secara bertingkat, ya, karena kita membedakan siswa tersebut berdasarkan kelas atau tingkatan. Nomor 10. Pengaruh kolonialisme bagi negara-negara sedang berkembang di bidang pemerintahan yang masih banyak dirasakan sampai sekarang adalah titik-titik. Kita lihat, ya, banyak sekali negara-negara berkembang yang merupakan daerah bekas jajahan bangsa asing. Sehingga pengaruh dari penjajahan bangsa asing tersebut masih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ya, di bidang sosial politik. Pengaruh kolonialisme atau penjajahan bangsa asing itu seringkali membuat munculnya mental memuja atasan secara berlebihan
Artinya apa? Supaya kita ABS ya, asal Bapak senang, supaya kita main aman gitu ya. Biasanya kita memuja orang atau atasan tuh biasanya secara berlebihan. Kemudian juga adanya kecenderungan untuk mengejar jabatan ya, dengan berbagai macam cara, bahkan biasanya menghalalkan cara apapun dengan cara korupsi dan lain-lain. Kemudian munculnya birokrasi yang rumit. Artinya urusan terutama dalam pemerintahan ya biasanya urusannya itu sangat rumit dan panjang. Jadi kita tidak bisa langsung misalnya menyelesaikan satu inti masalah karena melibatkan banyak sekali bagian atau lembaga dalam sistem birokrasi tersebut. Kemudian ada juga sikap yang kecenderungan menganggap sakral pekerjaan dan jabatan. Karena waktu zaman penjajah sangat penting sekali atau akan sangat dihormati sekali ya kalau misalnya orang itu punya pekerjaan yang terhormat atau punya jabatan yang terhormat. Sehingga orang seringkali menganggap sakral atau menganggap suci atau penting pekerjaan dan jabatan tersebut. Sehingga mengabaikan hal-hal yang lainnya. Kemudian akibat penjajahan bangsa asing juga seringkali muncul stratifikasi sosial berdasarkan ras. Karena biasanya menjajah adalah tentu saja ras bangsa Eropa yang merupakan ras kulit putih. Sehingga ada kecenderungan menilai bahwa stratifikasi sosialnya, bahwa kelompok kulit putih atau kelompok keturunan Eropa misalnya posisinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan posisi masyarakat lokal atau pribumi. Kemudian juga dengan adanya pengaruh kolonialisme atau penjajahan, maka kebudayaan Barat semakin masuk dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi kita lihat di sini pengaruh kolonialisme bagi negara-negara sedang berkembang di bidang pemerintahan yang masih dirasakan sampai sekarang. Jadi ini pengaruh di bidang pemerintahan. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kita ambil jawabannya yang C ya. Sistem birokrasi yang tidak efisien tadi. Sehingga sulit untuk memecahkan masalah dengan cepat atau secara mudah. Kenapa? Karena kita harus melalui ya berbagai macam lembaga birokrasi yang ada dalam pemerintahan. Nomor 11. Pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut titik-titik. Nah, kita lihat ya, ini disebut sebagai agen perubahan sosial. Apa itu agen perubahan sosial? Ya, agen perubahan atau agent of change adalah individu atau seseorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Artinya, seorang agent of change, dia bertugas untuk memberikan perubahan dalam masyarakat. Ya? Dan ini diperlukan untuk menanamkan atau untuk mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nomor 11, jadi pihak yang diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan perubahan sosial yang direncanakan disebut sebagai agent of change, ya, agen perubahan. Jadi siapapun bisa menjadi agent of change ya, jika dia berhasil membuat perubahan dalam suatu masyarakat. Nomor 12, dalam perselisihan rumah tangga, masing-masing pihak bersikukuh terhadap pendapat dan keinginan masing-masing, sehingga mereka menghadirkan sesepuh keluarga untuk menyelesaikannya. Penyelesaian yang demikian itu termasuk bentuk akomodasi titik-titik. Nah, tadi kita sudah tahu ya beberapa bentuk akomodasi. Ya. Nah, ada dua bentuk akomodasi yang melibatkan atau menghadirkan pihak ketiga. Ya. Yang pertama adalah arbitrasi. Kalau arbitrasi itu yaitu melakukan kompromi dengan bantuan pihak ketiga. Tapi biasanya dalam arbitrasi pihak ketiganya itu memihak ya pada salah satu. Sementara ada juga yang disebut dengan mediasi. Nah, kalau mediasi ini pihak ketiga yang diambil adalah pihak ketiga yang netral. Biasanya pihak ketiga yang netral itu dipilih berdasarkan senioritas, dipilih berdasarkan jabatan yang tinggi dan lain-lain. Sehingga masing-masing pihak yang berselisih itu biasanya segan ya terhadap pihak mediator tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa perselisihan dalam keluarga yang menghadirkan sesepuh keluarga untuk menyelesaikannya merupakan bentuk akomodasi titik-titik. Sesepuh keluarga merupakan orang yang sangat dihormati dalam keluarga, ya, merupakan senior atau merupakan orang yang paling tua umurnya dalam keluarga. Biasanya kalau sudah dianggap sesepuh tadi,
maka dia bersifat bijak dan netral. Maka ini termasuk bentuk akomodasi yang disebut dengan mediasi, yaitu menghadirkan pihak ketiga yang netral. Nomor 13. Wujud penggolongan diferensiasi sosial secara horizontal dalam kehidupan masyarakat adalah titik-titik. Kembali lagi kita masuk ke konsep diferensiasi sosial. Ingat tadi bahwa dalam diferensiasi sosial terdapat pengelompokan berdasarkan suku, bangsa, ras, agama, klan, gender, dan profesi. Nah, jadi kita lihat ya, bahwa wujud penggolongan diferensiasi sosial secara horizontal dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan apa tadi? Nah, jawaban yang benar adalah yang D, ya, yaitu kita melihat pengelompokan secara horizontal atau sejajar ini berdasarkan, jawabannya yang C ya, berdasarkan tadi ya, ras, jenis kelamin, suku bangsa, dan agama. Oke, nomor yang D salah ya, karena kalau yang D itu ada secara ekonomi, kalau ekonomi tidak ya. Karena kalau ekonomi itu biasanya mengenal tingkatan, sementara yang kita ambil adalah diferensiasi yang horizontal. Kalau yang horizontal, yang sama adalah yang E. Nomor 14. Ciri tahap positif dalam perkembangan masyarakat yang dirumuskan oleh Auguste Comte adalah titik-titik. Nah, kita masuk ya di sini ke dalam pengertian dari masyarakat menurut Auguste Comte ini. Ya, jadi menurut Auguste Comte ini bahwa masyarakat itu berkembang dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap yang disebut dengan teologis. Pada tahap teologis ini, masyarakat itu percaya kepada kekuatan supranatural. Jadi segala sesuatunya itu merasa bahwa mereka itu digerakkan oleh Tuhan, digerakkan oleh dewa, digerakkan oleh Allah misalnya ya. Bahwa segala sesuatu itu merupakan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Ya. Nah, kemudian pada tahap kedua, yaitu masuk ke tahap metafisika. Pada tahap metafisika ini, masyarakat sudah mempercayai adanya suatu kekuatan yang abstrak ya. Jadi ini tahap metafisik ini merupakan transisi atau peralihan dari tahap teologis ke positif. Jadi mereka sudah percaya adanya kekuatan alam yang bersifat abstrak ya, tetapi pada saat itu belum bisa dijelaskan secara pasti melalui teori-teori ilmiah. Jadi biasanya mereka hanya percaya kepada hukum-hukum alam yang bisa diterima oleh akal saja. Nah, kemudian pada tahap ketiga adalah tahap positif. Tahap positif ini disebut juga tahap ilmiah. Kenapa? Karena pada saat ini masyarakat sudah mempercayai pendekatan ilmiah. Sehingga segala macam perhatian terhadap gejala alam itu biasanya diyakini sebagai merupakan pola sosial yang bisa dibuktikan dengan pendekatan atau teori ilmiah. Artinya bahwa pada tahap positif ini masyarakat sudah sangat percaya kepada ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita lihat di sini tahap positif dalam perkembangan masyarakat yang dirumuskan oleh Auguste Comte adalah, masyarakat tadi sudah hidup dalam pendekatan ilmiah ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini ya, jadi ilmu pengetahuan menjadi rujukan utama masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Nomor 15. Mobilitas sosial vertikal dalam bidang politik dapat memicu ketegangan antara kelompok yang naik dengan kelompok yang turun dari kedudukannya. Hal ini jika tidak diakomodasi dengan baik dapat berpotensi terjadi titik-titik. Kita lihat ya, bahwa dampak dari mobilitas sosial gitu yang terjadi terutama di bidang politik itu ya akan menyebabkan naik turunnya status seseorang atau status pihak-pihak tertentu. Nah, mobilitas sosial itu biasanya bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Dampak positifnya adalah bahwa setiap orang akan berusaha untuk berprestasi ya supaya dia bisa maju atau pindah ke lapisan sosial yang lebih baik. Dan demikian juga bahwa dengan adanya mobilitas sosial dapat mempercepat terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Tetapi mobilitas sosial juga bisa memiliki dampak negatif. Nah, dampak negatif dari mobilitas sosial itu adalah tadinya ketika ada yang naik dan ada yang turun, maka biasanya terjadi konflik antar kelas.
kemudian juga konflik yang terjadi antar kelompok, kemudian adanya konflik antar individu, konflik antar generasi, konflik status dan konflik peran, dan juga berkurangnya solidaritas kelompok. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa mobilitas sosial yang tidak diakomodasi dengan baik dapat berpotensi menyebabkan titik-titik. Nah, tadi kita lihat bahwa dari bentuk mobilitas sosial ini bisa menyebabkan berbagai macam konflik ya atau pertentangan. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, demikian untuk pembahasan tryout sosiologi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya.